Halo, apa kabar semuanya? Ini adalah materi sesi lanjutan dari penjelasan saya sebelumnya tentang sifat, fungsi, dan ragam bahasa. Dan sebelumnya tentu sebagai pengantar kembali bahwa dalam materi ini sudah kita jelaskan tentang uh, pengertian dari bahasa menurut beberapa ahli, bahwa sedikit saya ulangi bahwa bahasa merupakan, kalau kita pilih salah satu pengertian di sini, bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi, sehingga bisa kita pahami bahwa bahasa sebagai alat untuk berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam aktivitas kita sehari-hari. Artinya bahasa sebagai jembatan atau alat penyampaian pesan kepada mitra atau lawan berkomunikasi kita, baik secara antar individu dengan individu maupun antar individu dengan kelompok. Dan dalam kesempatan kali ini juga sudah saya jelaskan memang tentang sifat bahasa, ada yang sifat bahasa sistem lambang bunyi, primer dan sekunder, arbitrer, simbolik, produktif, sistematis, dinamis, dan informatif. Barangkali tidak akan saya jelaskan kembali tentang sifat-sifat bahasa ini, yang pada intinya bahwa bahasa adalah sesuatu yang sistematis, memiliki sistemnya, atau memiliki prosedur-prosedur ataupun susunan-susunan di dalam bahasa itu sendiri, yang kemudian menjadi semacam pola sebuah bahasa dalam mengungkapkan atau dalam berkomunikasi kita sehari-hari dengan mitra komunikasi kita, yang isinya tentu informasi-informasi yang memang kita tujukan kepada lawan berkomunikasi kita. Dalam kesempatan ini pula kita akan melanjutkan materinya tentang pembahasan tentang fungsi bahasa. Nah, fungsi bahasa ini tentu kita sebagai pemahaman kita harus memahaminya dari menurut beberapa ahli yang memang sudah sejak lama mempelajari atau mengkaji tentang bahasa. Ini yang pertama, fungsi bahasa menurut Aristoteles. Yang kedua, fungsi bahasa menurut Roman Jakobson. Yang ketiga, fungsi bahasa menurut Geoffrey Leeds. Dan juga yang keempat, fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, fungsi bahasa menurut Aristoteles. Bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran atau logos. Yang kedua, bahasa sebagai alat untuk membujuk. Yang ketiga, bahasa sebagai alat untuk menghibur. Nah, ini sesuatu yang memang ada erat kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa menggunakan bahasa sebagai cara atau alat untuk mengungkapkan pikiran kita, yang dimana pikiran kita ini atau ide yang ada di pikiran kita ingin sekali kita sampaikan kepada pendengar kita ataupun pembaca dari hal-hal yang kita sampaikan, dari hal-hal yang kita tuliskan, seperti itu. Yang kedua, bahasa sebagai alat untuk membujuk. Artinya ini juga seperti halnya sifat bahasa yang persuasif tadi. Artinya kita menggunakan bahasa bisa membujuk, mempengaruhi orang untuk bertindak dan bersikap, dan kemudian bisa juga mempengaruhi orang atau memerintahkan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan sesuatu ataupun untuk membuat sesuatu hal yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga, bahasa sebagai alat untuk menghibur. Artinya bisa sebagai ekspresi, bisa sebagai hal-hal yang kalau kaitannya sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang bekerja untuk menghibur atau mengentertain orang lain. Nah, salah satu caranya ya menggunakan bahasa sebagai cara menghibur atau memberikan pesan, karena kita memberikan ekspresi sesuatu dengan bahasa yang memang kita ungkapkan, yang kita tuliskan, sehingga orang lain merasa terhibur atas dari ekspresi ataupun ungkapan perasaan kita menggunakan bahasa-bahasa tertentu, seperti itu. Selanjutnya fungsi bahasa menurut Roman Jakobson. Yang pertama, menurut Roman Jakobson ini, yang pertama adalah fungsi emotif atau ekspresi diri. Artinya sama halnya dengan ekspresif tadi. Kita memiliki perasaan atau emosi tentang sesuatu, kemudian kita ungkapkan. Ketika kita marah, kita ungkapkan dengan kata-kata yang cukup tinggi, naik intonasinya. Artinya orang akan merasa takut atau merasa
akan tertegur juga dari kita, dari ekspresi kita. Atau ketika kita merasa sedih, kita ungkapkan dengan bahasa-bahasa sedih, bahasa-bahasa yang bisa mempengaruhi perasaan orang lain, tentu orang lain juga akan merasa sedih dan lain-lainnya. Kemudian fungsi konatif. Ini fungsi pengaruh terhadap orang lain. Artinya kita menggunakan bahasa bisa mempengaruhi orang untuk bersikap dan juga bertindak. Ini fungsi konatif. Yang ketiga, fungsi referensial. Artinya apa yang kita ungkapkan, bahasa yang kita ungkapkan, yang kita gunakan, itu juga akan berfungsi sebagai informasi. Karena memang pada dasarnya apa yang kita ungkapkan itu pada dasarnya merupakan sesuatu informasi yang didengar atau yang dibaca oleh orang lain. Kemudian fungsi poetik atau estetika. Ini adalah dengan adanya bahasa kita bisa mempengaruhi sesuatu yang tadinya menjadi kurang menarik bisa menjadi menarik. Sesuatu yang tidak indah menjadi indah. Baik dari segi seseorang secara reseptif merasakan sesuatu hasil dari ujaran orang lain atau tulisan orang lain itu bisa terpengaruh dengan adanya fungsi poetik ini. Kemudian fungsi metalinguistik atau bahasa tentang bahasa. Jadi ini luas, kaitannya luas bahwa bahasa tentang bahasa. Artinya sebagai semacam studi atau pembelajaran, seseorang bisa memahami struktur yang diungkapkan orang lain sebagai ilmu, kemudian makna yang disampaikan oleh orang lain bukan hanya sebatas informasi saja, tetapi sebagai bahasa tentang bahasa. Artinya ada sesuatu, baik makna, arti, dan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan adanya bahasa itu sendiri. Kemudian fungsi patik. Ini adalah menjaga hubungan. Artinya, tanpa adanya bahasa, kita tidak terjadi sebuah komunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, pesan itu tidak akan sampai tanpa adanya bahasa. Nah, inilah yang dinamakan fungsi fatik. Artinya untuk menjaga bahasa atau komunikasi itu tetap terjalin seperti itu. Ini fungsi bahasa menurut Roman Jakobson. Selanjutnya adalah fungsi bahasa menurut Geoffrey Leeds. Ini ada 5 fungsi pokok bahasa. Yang pertama fungsi informasional. Yang kedua fungsi ekspresif, yang ketiga fungsi direktif, keempat fungsi estetik, dan kelima fungsi patik. Sebetulnya dari beberapa fungsi menurut ahli atau menurut pakar di bidang bahasa, di bidang linguistik ini memang sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun ada beberapa pandangan yang barangkali yang di Aristoteles, kemudian Geoffrey Leeds itu memiliki poin-poinnya tersendiri. Nah, kalau menurut Geoffrey Leeds ini fungsi informasional dalam bahasa adalah ya sama tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dengan adanya bahasa kita bisa menyampaikan informasi-informasi tertentu dan yang memang perlu diterima ataupun yang sebagai informasi biasa, informasi yang hanya perlu disampaikan saja seperti itu tanpa adanya respon. Boleh, itu hanya sebagai informasional. Kemudian fungsi ekspresif, artinya dengan adanya bahasa yang kita gunakan dalam berkomunikasi, kita juga bisa memberikan ekspresi. Kita bisa mengungkapkan ekspresi. Dan dengan ekspresi yang di dalamnya ada bahasa yang kita ungkapkan, tentu orang lain akan mengerti apa yang kita ekspresikan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, fungsi direktif. Nah, fungsi direktif ini ada kaitannya dengan aktivitas kita berkomunikasi. Dan perlu diperhatikan juga ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi secara lisan maupun tulisan, tentu kita harus memahami juga fungsi direktif. Fungsi direktif ini adalah fungsi yang dimana dengan adanya bahasa ini bisa mempengaruhi sikap dan tindakan atau perilaku orang lain. Sehingga kita harus berhati-hati dan juga bijak ketika memilih kata yang kita ungkapkan kepada mitra komunikasi kita. Supaya tidak terjadi hal-hal yang barangkali hal-hal yang negatif yang berakibat fatal, katakanlah sifat atau fungsi bahasa yang bisa mempengaruhi orang lain untuk bertindak negatif ataupun bersikap yang melahirkan sikap-sikap negatif, aura-aura negatif hasil dari bahasa yang kita ungkapkan. Tentu kita harus
hati-hati dalam memilih kata, memilih ungkapan, memilih atau menentukan kalimat-kalimat yang kita ujarkan ataupun yang kita tuliskan sebagai sarana komunikasi kita dengan alat atau cara komunikasi kita dengan orang lain. Seperti itu, sehingga fungsi direktif ini pengaruhnya adalah sikap dan tindakan orang lain. Yang keempat, fungsi estetik. Tentu sama halnya dengan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa fungsi estetik ini bisa mempengaruhi sesuatu yang tidak menarik menjadi menarik, sesuatu yang tidak indah menjadi indah. Katakanlah kita contohkan ketika ada seseorang menyampaikan kata-kata sambutan atau kalimat-kalimat pembuka dalam sebuah seminar, acara, biasanya menggunakan pantun sebagai pembuka. Nah, itulah ungkapan atau bahasa yang bisa berfungsi sebagai estetik atau melahirkan atau mendatangkan sebuah keindahan atau mempengaruhi orang menarik atau tidaknya sebuah ungkapan, suasana, bisa mempengaruhi suasana. Kemudian yang kelima, fungsi batik ialah fungsi yang dimana adanya bahasa, tentu komunikasi itu akan tetap terhubung, terjalin ataupun terjaga. Tanpa bahasa tentu tidak adanya sebuah komunikasi. Selanjutnya, fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berinteraksi sosial. Yang kedua, belajar dan mengajar. Dan juga mengungkapkan identitas diri, menciptakan karya seni, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini fungsi bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak terlepas dari bahasa yang kita gunakan atau keterampilan berbahasa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam sifatnya primer maupun sekunder. Tentu bahasa selalu akan kita gunakan untuk interaksi maupun belajar mengajar, bekerja, maupun berwirausaha. Jadi semua aktivitas kita yang berkaitan dengan komunikasi tentu harus memahami bahasa, seperti itu. Kemudian fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjalankan fungsinya sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa ilmu dan kebudayaan nasional, dan juga bahasa dalam pergaulan. Ya, ini fungsi bahasa Indonesianya. Kalau tadi fungsi bahasanya saja sebagai suatu ilmu maupun suatu keterampilan. Nah, ini ketika kita berada di negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara untuk menjalankan fungsinya sebagai bahasa resmi, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ragam bahasa dalam berkomunikasi. Bahasa sebagai jembatan komunikasi atau berkomunikasi merupakan cara penutur atau seseorang menyampaikan ide dan pesan kepada mitra tuturnya. Ragam bahasa atau variasi bahasa di Indonesia sangat heterogen atau banyak sekali ragam bahasa yang ada di Indonesia. Baik dari ragam bahasa daerah, bahasa formal, bahasa tidak formal, bahasa pergaulan kita sehari-hari, itu banyak sekali ragam bahasanya. Pertama dari segi bahasa daerah, dari banyaknya provinsi yang ada di Indonesia tentu memiliki bahasanya masing-masing. Sehingga kalau dalam kaitannya bahasa di Indonesia, ada yang bahasa resmi, ada yang bahasa tidak resmi, ada yang bahasa formal, ada yang bahasa tidak formal. Tentu kita harus memahami konteks penggunaan bahasanya ketika kita berkomunikasi. Di mana kita berbicara, di mana kita berkomunikasi, kita harus tepat menggunakan bahasa dan sesuai dengan tempat kita di mana kita berada. Atau dalam situasi kita di kampus, di perguruan tinggi, atau di tempat kita bekerja, tentu kita harus menggunakan ragam bahasa yang formal agar sesuai dengan bahasa yang kita gunakan tadi sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional. Sehingga dengan adanya bahasa formal, bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa sebagai bahasa persatuan ataupun bahasa yang dipahami oleh semua pengguna bahasa yang ada di Indonesia. Itu barangkali hal-hal yang berkaitan dengan materi ini tentang sifat, fungsi, dan ragam bahasa. Barangkali kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ataupun bisa di chat kepada atau kirim pesan kepada saya langsung baik di WhatsApp maupun di email yang sudah saya cantumkan di layar kaca Anda. Baik, itu saja. Barangkali kalau tidak ada hal-hal yang
perlu didiskusikan ataupun yang perlu diskusikan, silakan tadi bisa menuliskannya di kirim pesan WhatsApp ataupun via DM Instagram, maupun juga bisa kirimkan email ke email saya satriawijaya11maret@gmail.com. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri, sampai jumpa semuanya.